kamu bisa beli suplemen dan segala macam tanpa bantuan siapapun, itu rasanya menyenangkan tau. Karena tidak ada yang membantu juga kebetulan. Hai guys, welcome to Luxy Talk, another episode. Kali ini aku sudah memakai baju pink dan nanti bintang tamunya juga akan memakai baju pink karena bertepatan dengan Breast Cancer Awareness Month ya, bulan ini. Lalu ada juga World Mental Health Day gitu ya. Jadi kita bakal membahas. Sudah dihadirkan di studio ini bintang tamu yang sangat inspiratif. She is a womanpreneur, she is a content creator, dan dia juga orang yang sangat aktif menyuarakan pendapat-pendapatnya mengenai wanita dan banyak topik in general ya. Please welcome Revina Vete. Halo Laksrem, halo Noni. Halo Cecere, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Kalau Noni gimana? Baik juga. Lagi berbunga-bunga ya sekarang ya? Lagi berbunga-bunga. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas soal kalau jadi wanita tuh seperti kamu tidak cukup hanya cantik, tapi juga harus memiliki banyak skills, independen dan kelas gitu kan. Ini kan hal-hal yang sudah kamu sering suarakan ya in your platform gitu. Oke, nah di sini nih kita sudah ada. Jadi Kak Revina ini juga merupakan seorang womanpreneur. Brandnya boleh diceritain sedikit dong. Anaknya nih. Jadi gue tuh akhirnya memutuskan untuk bikin skincare brand sama temen gue Ayu. Nah kita tuh pengen kayak skincare brand yang simplified gitu. Yang soalnya kan banyak banget skincare brand di Indonesia itu yang 10 step skincare, yang serumnya itu ada puluhan atau belasan. Jadi gue nggak mau orang-orang yang newbie, orang-orang yang pengen ngerawat dirinya itu harus puzzle over gue pakai yang mana ya. Jadi kira-kira Nidi itu adalah simplified skincare. Oke, sekarang kita langsung ke cheat and chat. Deg-degan gue. Revina Vete, nama asli ini Revina Vete. Nama asli tapi disingkat. Seharusnya kan V-nya itu Violeta, T-nya itu Tanamal. Cuman kayak agak panjang ya karakternya. Baik. Nah, Revina Vete, pertanyaan pertama nih, Revina Vete ini identik dengan sesuatu yang agak-agak mengundang kontroversi ya biasanya. It's so here's the thing is either people love you kayak cinta ekstrim atau people hate you kayak benci mampus gitu. Jadi kayak agak lumayan ekstrim. Terus nothing in between ya? Iya, itu yang menurut netizen ya. Ini pendapat seorang Revina gimana nih? Gue menyadari orang tuh bisa nganggap gue kontroversi atau sensasional itu ya karena gue yang ngomong. Kalau misalkan bukan aku gitu, bukan aku orang biasa gitu dan segala macam yang dianggap angin lalu, ya udah kayak ya normal, that thing is normal. Cuman karena kebetulan gue Instagramnya cukup banyak gitu, followersnya, TikTok gue juga cukup banyak, jadi everyone make a fuss about it gitu. Ya karena gue yang ngomong, ya terus dari situ gue sadar bahwa ketika gue udah memutuskan untuk ada di industri ini, omongan gue tuh juga bukan tentang omongan gue doang, tapi sebagian hidup aku juga udah jadi konsumsi publik. Therefore, I need to be careful for what I say gitu. Nah, boleh dong Kak ceritain sedikit journey seorang Revina Vete dari dulu, mungkin dari awal-awal banget ya, kayak awal membuat konten gitu sampai sekarang menjadi super duper mega bintang. Amin. Gitu. Dan jadi gimana coba journey-nya gimana, terus sampai akhirnya bikin Nidi juga gitu. Kayaknya kalau masalah gue kenapa tiba-tiba terjun ke dunia industri entertainment itu gara-gara dulu gue punya mantan, terus gue sempet nyinyirin dia di Snapchat, zaman-zaman Snapchat. Terus ada yang download, terus ditaruh di Twitter, rame, dicari tahu lah siapa ini dan segala macam. Itu gue terus kayak disuruh bikin Instagram. Nah, ya udah waktu bikin Instagram ternyata followersnya cepet banget naik. Setelah cepet banget naik, terus mulai terima request kan. Terus I'm so tired about it, gue nggak mau lah gue ngerasa kayak gue tuh pinter loh gitu, kenapa sih di brandingannya tuh kayak ratu nyinyir gitu. Terus beberapa tahun kemudian gue mencoba kayaknya gue udah cukup lah kayak gini gitu, sarjana hukum masa kayak gitu ya kontennya gitu. Ya udah terus akhirnya ganti brandingan, udah mulai ngomongin tentang perempuan, udah mulai kayak shit posting gitu-gitu dan segala macam, udah ngomongin finance, ngomongin kesehatan dan segala macam.
Oh ya, sampai sekarang. Kenapa akhirnya bikin Nidi di tahun 2020-2021 kan dengan sisa-sisa tabungan gue yang ada. Yang banyak itu kan? Amin. Ya gue kayak ya udahlah kalau misalkan emang suatu saat di Instagram gue udah nggak terlalu relevan lagi karena sekarang tuh banyak banget konten kreator yang jauh lebih berbakat yang kontennya jauh lebih bagus dari gue and it's good for them. Gue mau bikin exit plan yaitu Nidi, makanya sekarang tuh fokusnya di Nidi banget sih. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lebih membahas ke sisi perempuannya. Banyak nih sebenarnya identik kayak gini ya, kayak she's just a pretty face, atau biasa orang cantik tuh kayak biasa gak ada otaknya, stigmanya. Mungkin Anda juga pernah merasakan kayak, aduh dia tuh menang cantik doang misalnya di ngomongin seperti itu. Menurut kakak gimana statement itu? Gitu? Gue menyadari dunia tuh jahat tau, nggak adil gitu loh sama perempuan. Dengar kan biasanya kayak kalau lu butuh cewek tuh cuman bisa milih 2 dari 3, cantik, pintar, waras, ya kan? Lu tuh nggak bisa kayak seakan-akan lu tuh nggak bisa cantik, pintar dan waras tuh nggak bisa gitu. Nah, menurut gue tuh nggak adil karena sebenarnya perempuan bisa jadi apapun yang mereka mau gitu. Lo bisa cantik, lo bisa pintar, lo bisa punya karir yang tinggi, lo mau ibu rumah tangga pun lo bisa. You don't have to choose. Kalau lo mau jadi reok juga silahkan gitu kan. If you want it, you can do it gitu. Tapi yang menurut gue tuh kayak dunia tuh nggak adil gitu sama perempuan gitu. Dan impactnya tuh juga ke laki-laki kok gitu. Tapi yang paling tertindas mungkin kayaknya perempuan ya. Kayak patriarki hits everyone, every gender gitu. Cuman gue nggak bilang gue cakep ya. Cuman kalau misalkan nggak gitu. Nggak cuman kayak gue bisa kok milih, gue good looking, gue pintar, gue punya karir, gue bisa masak. Kalau misalkan gue tiba-tiba nanti mau jadi ibu rumah tangga, gue bisa. Gue itu semua pilihan itu ada di tangan gue dan gue bisa memilih. Jadi stigma perempuan itu cuma cantik doang, ya main lo kurang jauh sih. Baik. Nah, kalau untuk Kak Revina sendiri, kenapa penting untuk perempuan itu untuk punya financial independence? As simple as karena lo nggak mau dependable sama laki-laki. Nanti kalau misalkan laki lo mati, yang ngurusin lo siapa? Kalau misalkan laki lo tukang selingkuh, lo nggak mau keluar dari hubungan lo gitu. Gue nggak ngomongin pernikahan ya, ngomongin pacaran pun kalau cowok lo tukang selingkuh terus tapi karena lo bergantung sama laki lo, gimana gitu kan? Atau anak lo gitu. Terus kenapa perempuan harus punya penghasilan sendiri? As simple as because you can buy anything you want. By your own self. Itu satisfying banget. Dan kamu kan juga kerja kan? Ya kan? Kamu bisa nge-gym dengan berapa ratus ribu per bulan. Kamu bisa beli suplemen dan segala macam tanpa bantuan siapapun. Itu rasanya menyenangkan tau. Karena tidak ada yang membantu juga kebetulan. Gue yakin juga kalau dibantu juga lo gak mau. Iya benar juga. Lo juga gak mau. Benar juga. Ego lu kan gede banget tuh. Kan saya adik Anda ya. Tapi kayak gini loh Kak, biasa ini stigma-nya kayak gini kayak ya udahlah ntar kan juga kayak misalnya laki gue tajir atau misalnya kayak ya nafkah itu kan ada beberapa orang bilang nafkah itu kan emang kewajibannya ya udah diajarkan dalam agama gitu-gitu dan segala macam. Gue setuju bahwa laki-laki itu memang diajarkan untuk memberi nafkah gitu kan. Tapi nggak ada yang pernah ngasih tahu bahwa perempuan juga boleh nyari nafkah gitu loh. Boleh. Lu bisa nyari nafkah. Lu tuh bisa jadi apapun yang lo mau. Kenapa lu tuh membatasi diri lo? Cuman gua mau dapet cowok yang tajir doang. Kayak seakan-akan lu tuh dari kecil sampai gede lu tuh ditakdirkan atau lu tuh udah dipersiapkan untuk mendapatkan cowok tajir. Tujuan hidupnya gitu doang. Tujuan hidupnya gitu doang. Kenapa gitu loh? Nah, sebagai seorang wanita yang independen, punya bisnis juga, you afford yourself since you're very young, sukses, mandiri. Pernah denger kayak gini gak sih kayak ntar cowoknya minder atau kayak jangan terlalu ketinggian, ntar cowoknya minder? Sering, all my life. Bahkan kayak keluarga gue juga kayak gitu, lu ngapain sih kejar karir gitu, kapan nikahnya dan segala macam. Tapi jujur awal-awal tuh membuat aku takut ya. Membuat aku takut tapi sekarang bodo amat gitu. Karena aku yakin dengan value aku segini, aku pantasnya mendapatkan cowok yang value-nya setara atau lebih tinggi dari aku. Gue juga dengan penghasilan gue segini, dengan achievement gue segini, dengan persistenan gue yang segini, gue nggak berhak untuk dapet cowok. Gue nggak pantas dapet cowok yang di bawah gue, yang penghasilannya di bawah gue, yang value hidupnya segitu-gitu doang. Gue maunya dapet
pasangan yang bikin aku jadi ngerasa pengen jadi lebih baik dong, memotivasi aku untuk lebih baik. Jadi aku nggak akan settle down for less gitu sih. Enggak. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang jangan kejar karir, ntar ketinggalan cowoknya minder. Nggak apa-apa, justru itu tujuannya. Orang-orang yang minder sama aku ya berarti nggak pantas buat aku. Jadi natural selections ya. Nah, kalau jadi alpha woman itu harus berarti cari cowoknya yang submissive. Gimana menurut kamu? Gue nggak percaya alpha-alphaan karena I'm pretty sure someone just made that up. Kita nggak sih, kita tuh bukan serigala ya? Tahu. We are human gitu. Gue percaya semua orang itu ada jodohnya masing-masing gitu. Lo cari pasangan yang kompatibel. Lo cari pasangan yang bisa ngerti lo dan lo mengerti dia. Pasangan yang bisa bikin lo ngerasa dicintai dan lo bisa mencintai. That's it. Cari pacar lo tuh yang kompatibel, cari pasangan, cari suami, cari istri tuh yang kompatibel. Gitu, mau dia nurut sama lo, yang penting tuh kayak bisa ketemu di tengah. Bukan lo yang nyuruh-nyuruh dia nyuruh-nyuruh lo dan segala macam. Enggak, lo nyari pasangan tuh yang kompatibel, yang bisa ngedengerin lo, yang bisa ngehargain lo dan sebaliknya. Kalau tanggapan Kak Revina terhadap kayak aduh cewek tuh udah umur, cewek kan ada biological age gitu, udah kayak 25 plus nih midlife crisis. Gak tau ya, gue masih 21. Oh ya benar, tahunnya aku 25 ya. Jadi kayak ada yang ngomong gini, cewek tuh kalau value-nya semakin tua tuh semakin turun gitu. Kayak akhirnya mereka satu untuk yaudah dia mau aja sama gue deh gitu, kayak yaudah gue nikah deh karena kayak for the sake of kayak I don't wanna end up being alone and semua orang suruh gue married dan kayak gue makin tua nanti makin turun segala macam. Menurut Kak gimana? Kamu tau gak sih Non, ada orang yang menyamakan perempuan tuh dengan kue Natal. Kue Natal, Jadi tanggal 23, 24 kue Natal tuh kan lagi rame-ramenya. Tanggal 25 everyone love kue Natal kan. 26 ya udahlah masih ada sisa-sisa gitu kan. 27, 28, 29, 30 kue Natal udah gak ada yang mau. Pengen gue banting tuh orang. Soalnya gue udah tanggal 25 nih tahun depan gue udah kayak orang udah kayak gitu. Gue selalu mikir kayak gini sih, kalau tujuan hidup lo nikah, ya mungkin itu benar gitu. Mungkin itu benar. Silahkan lakukan gitu, silahkan cari suami dan pasangan secepat mungkin. Kalau tujuan hidup lo nikah, kalau lo merasa value tubuh lo, diri lo, achievement lo itu paling tinggi adalah menikah dan memiliki seorang anak atau 2 orang anak atau 10 orang anak, silahkan do it gitu. Tapi gue melihat diri gue jauh lebih dari itu. Gue ditakdirkan tidak hanya menjadi seorang istri atau tiba-tiba menjadi seorang ibu. Gue ditakdirkan jadi apapun yang gue mau. Karena being lonely itu sebenarnya bukan gara-gara ada. Lo bisa kok nikah tapi tetap mikir tetap ngerasa lonely gitu. Lo bisa punya anak 10 tapi tetap ngerasa kesepian. Karena nggak semua pernikahan itu adalah jawaban buat hidup seorang perempuan sih. Terus kalau misalkan lo nikah tapi suami lo ternyata abusive. Ternyata suami lo tidak mampu mencukupi nafkah gitu, nafkah lahir dan batin, buat apa nikah? Yang mending gue nunggu, mending gue telat. Karena menurut gue harusnya tuh nikah itu tepat pada waktunya, bukan tepat waktu. Iya. Oke. Kak Revina ini kan juga perjalanan hidupnya lumayan sudah banyak ya, sudah banyak menelan asam garam ya. Your life experience. Mau nanya dong, how to bounce back from your lowest point? Gue tuh beberapa kali selalu mikir gue tuh pengen mati di umur 27 aja gitu. Karena gue tuh nggak bisa ngelihat hidup gue tuh lebih tua dari itu. Gue tuh nggak bisa ngebayangin hidup gue tuh setelah 27. Beberapa kali nyoba gagal mulu gitu kan. Terus gue tuh selalu ngerasa kayak hidup gue tuh seharusnya tuh sudah sampai situ aja gitu. Karena gue udah, yang lo bilang, gue udah banyak banget makan asam garam kan. Tapi I have a really really good quote from my best friend. Dia bilang, Revina, lo tuh cita-citanya tuh tinggi banget. Dengan ambisiusnya lo, dengan persistennya lo tuh gak boleh mati sebelum cita-cita lo tercapai. Terus gue tuh kayak, ya juga ya, ngapain gue kerja sekeras ini, ngapain gue banting tulang nge-gym pagi siang malam, cuman terus kayak cita-cita gue belum tercapai, terus mau ngapain lagi. Jadi setiap kali gue ada masalah, gue selalu inget sama kata-kata itu.
Setiap kali gue ngerasa ngedrop terus gue udah nggak mau ngapa-ngapain lagi, gue sedih tuh gue tuh belum boleh berhenti sebelum cita-cita gue tercapai. Gue kaya raya sebelum gue udah bisa buang-buang duit gitu, gue nggak mau. Jadi lo jangan berhenti deh sebelum cita-cita lo tercapai. Lo harus punya cita-cita. Itu motivasi terbesar dalam hidup tuh punya cita-cita. It keeps you alive. Gitu. Gila gue di sini gue bijak banget loh. Oke, last questions. Pesan dong untuk wanita di luar sana, karena kadang-kadang kayak gini Kak. Kadang-kadang kita wanita tuh bermimpi besar. Kayak gue percaya banyak banget nih wanita-wanita di luar sana yang bermimpi besar, tapi karena tadi mungkin dari tekanan keluarga, peer pressure, society gitu, kayak jadi mereka tuh kayak down, terus kayak jadi kayak nggak tahu gitu loh. Kayak kok dia bisa inspiratif gitu, tapi kayak kalau gue I don't know what to do with my life gitu-gitu. Pesan-pesan. Aduh, gue so bijak banget. Apa ya? Mungkin as simple as hidup lo tuh milik lo. Jadi jangan biarin siapapun ngasih tahu apa yang harus lo lakukan sama hidup lo. Lo tahu kok yang terbaik. Tapi selama lo masih ngedengerin orang lain, selama lo tuh masih nggak punya motivasi yang cukup untuk menentukan apa yang lo harus lakukan sama hidup lo tuh nggak akan kemana-mana. Lo harus sadar bahwa tubuh lo, muka lo, hidup lo, ambisi lo itu punya lo. Jadi ya jangan mau didikte lah sama orang lain. Benar. Karena ujung-ujungnya kalaupun keputusan lo salah, yang nelen itu diri lo sendiri. Iya. Dan kalau misalkan lo ngedengerin orang lain tuh nggak bakal tanggung jawab kalau keputusan lo salah gitu. Yang ngejalanin hidup tuh lo. Jadi jangan pernah ngambil keputusan hanya karena orang tuh menyarankan demikian. Gitu. Karena lo yang tahu kok, lo yang tahu hidup lo sendiri. Wow. Sangat inspiratif sekali. Bisa aja deh. Pertama kali loh saya. Oke, nah sekarang kita sudah ada nih Kak Revina, karena omongan Anda kan lumayan pedas ya. Jadi di mulut juga harus bisa makan makanan pedas nih. Jadi challenge kita hari ini sambil kita get ready pakai eyeliner Nia Luxrem yang baru. Ini retractable gel liner sama ada lip liner juga. Jadi kita make upan dulu, terus kita tes ketahanan. Coba dia dengan omongan-omongan kamu dan makanan ini dia tahan atau enggak? Oke, kita get ready dulu ya. Kamu eyeliner dulu. Aku akan pakai yang merah deh biar berwarna. Aku pakai lip linernya yang Candy Apple. Oke, kita langsung makan. Ambil ini satu. Bagus nggak bibir aku? Bagus. Coba sih. Jadi aku pakai lip liner yang Candy Apple. Dalamnya itu berry mojito. Kalau kamu pakai yang chai tea. Bukan. Chai tea, kamu pakai yang berry mojito juga ya? Aku pakai berry mojito Sama chai tea ya? Chai tea. Iya. Jadi kita tahan nanti. Ya kita tes ketahanan ya. Sambil makan samyang. Kok kamu nggak bilang selamat makan ke aku? Apa sih? Chan. Oh my god, Korean banget gitu. Hitam atau putih? Hitam. Indo atau bule? Indo tuh maksudnya blasteran? Enggak, Indo. Indonesia lokal. Oh, kamu tim lokal. Tim lokal. TikTok atau Instagram? Instagram. Gak ada air putih atau nggak ada kopi? Nggak ada kopi. Ya, tetap air putih ya. MBA atau nggak punya anak? Nggak punya anak. Balikan sama mantan atau FWB-an seumur hidup? FWB-an seumur hidup. Ganteng banget. Tapi naik motor atau jelek naik mobil? Jelek naik mobil. Mobil apa aja? Nggak mau lah. Aneh banget tuh kalau nanya. Aduh, pedes nggak? Kamu lihat dong.
Apa aku terlihat seperti Kamu tetap play ya? Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin? Diselingkuhin atau jadi selingkuhan? Jadi selingkuhan? Jatuh miskin atau putus sama pacar yang disayang? Putus sama pacar yang disayang lah. Woi. Pertanyaan macam apa itu? Jadi nggak apa-apa putus, yang penting jangan jatuh miskin. Iyalah. Ambil. Kalau katanya John Mayer, I will find another you. Balikan sama mantan atau Kenapa sih ngomongin mantan mulu? atau anak gue nih? Balikan sama mantan kenapa? Atau nggak nikah seumur hidup? Nggak nikah seumur hidup. Dibayarin pacar apa bayar masing-masing? Dibayarin pacar. Gue nggak keberatan untuk bayar sendiri-sendiri. Betul. Cuman, I feel love kalau misalkan pacar gue inisiatif untuk bayar. Tapi kamu juga suka nggak mau dibayarin? Suka nggak mau dibayarin, tapi kadang kayak lu bayarin apa, gue bayarin apa deh, gitu loh. Kamu bayarin makan? Lama-lama pedes tau, sebel deh. Kamu bayarin makan? Dia bayarin kuliah S2 gitu ya? Kayak gue bayarin makan, lu bayarin apartemen gue. Nah, nggak punya Instagram apa nggak punya Nidi? Nggak punya Instagram. Lu sayang banget tau sama diri gue. Lu sayang banget. Nidi apa pacar? Nidi, gila lo. Cowok tajir pakai duit orang tua atau cowok miskin emang gak ada duit? Cowok tajir pakai duit orang tua. Use your privilege, man. Oke. Masih tahan loh. Makeup lokal atau makeup high end? Lokal. Karena dulu tuh gue tuh anak high end gitu loh. Gue maunya Anastasia Beverly Hills, fashion gue Chanel. Yang perlu pakai itu kan di laci lo yang berantakan itu. Gue tuh cuma suka beli kan, terus gue pakai sesekali. Tapi setelah makeup lokal ini blooming banget, terus kan gue coba kan, gue dikirimin sama Luxcreme beberapa kali untuk coba. Dengan harga segitu, hampir bisa nyaingin lah. Gue nggak bisa minta yang kayak, collectionnya si Luxcreme itu mirip banget sama Chanel loh, enggak. Nggak bisa. Tapi untuk harga segitu, untuk lokal the best on it class. Gue nggak peres ya. Lo nggak tiba-tiba Luxcreme. Maksud gue kalau misalkan Luxcreme, lu cobain sendiri deh, lu tahu gue bohong apa enggak. Oke, thank you so much. That's it tadi chit-chat bareng Kak Revina. Udah ngobrol-ngobrol, udah dapet insight juga banyak. Udah wear test lip liner Luxcreme sama eyelinernya masih stay on. Ini kita dua-duanya formulanya waterproof dan enak banget dipakainya. Glides on easily. Dipakai juga masih tahan banget. Thank you so much Kak Revina. Terima kasih Joanne, terima kasih Luxcreme udah diundang. See you on another episode. Bye.